Gorontalo mandiri secara nasional. 7 tahun sudah perjalanan. Desa Membangun Indonesia bergulir. Dimulai pada tahun 2015 hingga tahun 2020. Tidak terkecuali bagi 657 desa yang tersebar di 5 kabupaten di Provinsi Gorontalo. Kabupaten Gorontalo dengan 191 desa. Kabupaten Bualemo dengan 82 desa. Kabupaten Bone Bolango dengan 160 desa, Kabupaten Pohuwato dengan 101 desa, dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan 123 desa. Perkembangan dana desa selama 7 tahun sampai dengan tahun 2021, total anggaran dana desa di Provinsi Gorontalo sudah mencapai 3.543.455.880 rupiah. Dari dana tersebut telah dibangun berbagai peningkatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat desa, baik sarana prasarana maupun non sarana prasarana perdesaan di seluruh wilayah desa. Di antara kegiatan sarana prasarana seperti pembangunan jalan desa sepanjang 1.711.509 meter, pembangunan jembatan 4.215 meter, pembangunan pasar desa 62 unit, pembangunan tambatan perahu 57 unit, pembangunan embung 24 unit, pembangunan sarana olahraga 386 unit, pembangunan air bersih 2.618 unit, pembangunan MCK dan jamban 16.431 unit, pembangunan polindes 130 unit, pembangunan drainase 312.911 meter, pembangunan posyandu 216 unit, dan kegiatan non-sarana prasarana seperti pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, promosi kesehatan, serta BUMDes dengan jumlah 648 BUMDes dengan total penyertaan modal 99.757.551.000 rupiah dan profit 1.535.825.800 rupiah. Perkembangan peningkatan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun atau IDM di Provinsi Gorontalo selama periode 5 tahun pemutakhiran IDM melalui pemutakhiran Indeks Desa Membangun atau IDM berbasis SDGs Desa tahun anggaran 2021. Desa diklasifikasikan pada 5 status desa, yaitu desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri, sebagaimana amanat Permen Desa PDTT RI atau Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 2 tahun 2016 berdasarkan Indeks Desa Membangun. Perkembangan status desa di Provinsi Gorontalo sebagai berikut. Pertama, kategori status desa sangat tertinggal tahun 2016 berjumlah 30 desa. Tahun 2021 berjumlah 1 desa. Kedua, kategori status desa tertinggal tahun 2016 berjumlah 348 desa. Tahun 2021 berjumlah 61 desa. Ketiga, kategori status desa berkembang tahun 2016 berjumlah 265 desa. Tahun 2021 berjumlah 47 desa. Keempat, kategori status desa maju tahun 2016 berjumlah 14 desa. Tahun 2021 berjumlah 172 desa. Kelima, kategori status desa mandiri. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 belum terdapat desa mandiri. Tahun 2021 berjumlah 6 desa. Kini di Provinsi Gorontalo masih tersisa 1 desa dengan status desa sangat tertinggal, yaitu Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Bualemo. Desa yang berada di dataran tinggi dengan luas wilayah 28,3 km persegi dengan total penduduk 2.309 jiwa. Warga di desa ini
mengandalkan hanya lewat sektor pertanian sebagai mata pencaharian utamanya. Desa yang memiliki 11 dusun yang saling berjauhan dan terdapat 5 dusun terpencil yang sangat sulit dijangkau karena medan jalan yang sangat berat dan sulit dilalui kendaraan. Kondisi yang menyebabkan desa ini masih berstatus desa sangat tertinggal disebabkan oleh: pertama, pada dimensi sosial, kondisi pelayanan kesehatan dan pendidikan membutuhkan waktu rata-rata di atas 60 menit, termasuk akses pusat desa ke pusat kecamatan dan kabupaten. Kedua, pada dimensi ekonomi, hanya pada bidang pertanian dengan komoditas jagung sebagai produk unggulannya, belum dijumpai adanya usaha mikro kecil dan akses perdagangan dan lembaga keuangan terdekat di atas 30 km. Ketiga, pada dimensi lingkungan atau ekologi, sering terjadi bencana longsor yang bisa memutus akses beberapa hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kepala Desa Tangga Barito yang desanya sangat tertinggal. Hanya ada 11 dusun di Desa Tangga Barito, yang 5 dusun susah untuk diakses jalannya. Itu dusun terisolasi. Ini kami mohon bantuan dari Bapak Gubernur untuk membantu kami. Memang dana desa dari 2015, tapi tidak mampu untuk memperbaiki jalan panjang itu, karena jalan yang diperbaiki kurang lebih 20 kilo. Hanya harapan kami turun oleh Bapak Gubernur karena rakyat Tilatia temulah kurang lebih 300 kakak. Masatia mah pernah meli bulotu, tembus Saritani, mulai patali, sehingga bulut Pak Gubernur, oleh Pak Bupati sama turun namanya. Desa Ulapatobe dikategorikan sebagai desa tertinggal, di mana ada beberapa faktor yang mempengaruhi desa kami. Yang pertama yaitu dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang masih di bawah, kemudian hasil produksi masyarakat yang belum bisa dikelola sendiri. Harapan kami kepada pemerintah untuk menunjang semua ini yaitu perlu peningkatan sumber daya manusia agar bisa dapat mengelola hasil perekonomiannya sendiri. Alhamdulillah desa Bangun sebelumnya desa tertinggal, alhamdulillah dari tahun 2018 sudah masuk pada desa berkembang sesuai klasifikasi yang telah dilaksanakan oleh tim perkembangan desa. Untuk dana desa itu kami terfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk desa Bogor ini potensinya adalah perikanan dan wisata. Mudah-mudahan ke depan ini desa Bogor ini akan meningkat lagi jadi desa maju. Desa Bogor ini setelah mengikuti penilaian Anugerah Desa Wisata Indonesia masuk pada 50 besar mewakili Provinsi Gorontalo. Dan untuk kami bisa mencapai desa maju dan desa mandiri, dua potensi yang ada di desa Bangun pariwisata maupun perikanan ini, insya Allah ini kami akan kembangkan untuk mencapai desa yang lebih maju dan lebih dan mandiri. 6 desa yang telah berhasil menggapai status desa mandiri di tahun 2021 ini, 4 desa diantaranya berada di Kabupaten Bone Bolango, yaitu Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila, Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, dan Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, serta 2 desa diantaranya berada di Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu Desa Molinggapoto Selatan dan Desa Pontolo, Kecamatan Kuandang. Untuk mewujudkan menjadi satu desa mandiri, ada potensi-potensi yang kita coba bangun. Salah satunya adalah kandang ayam,
Selain itu juga saya selaku pemerintah mencoba kami mengumpulkan masyarakat Desa Po Barat untuk melakukan terjadi transaksi jual beli atau disebut dengan pasar yang kami usahakan akan bisa meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Setiap kegiatan-kegiatan yang arahnya untuk membangun ekonomi kemasyarakatan itu pasti mendapat dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, lebih-lebih dari pemerintah pusat. Saya yakin dan percaya. Untuk itu saya selalu berinovasi, saya selalu berusaha semaksimal mungkin. Kewajiban kita kepala desa tentunya harus menciptakan suasana, ada bagaimana masyarakat itu kita bangun dari semua segi, bukan cuma kita bangun infrastruktur, tapi ekonomi mereka juga. Itu yang penting kita bangun supaya desa mandiri itu benar-benar akan terwujud. Sekarang kami berada di lokasi tempat wisata, destinasi wisata yang dibangun oleh desa. Dan alhamdulillah dengan tempat wisata ini yang menjadikan kami masuk di kategori desa mandiri. Dengan adanya tempat wisata ini, perputaran ekonomi ada di desa dengan sendirinya terbangun. Di sini ada penjual 18 kepala keluarga itu berjualan di tempat ini, dan tujuan kami dengan dana desa ini adalah berputarnya perekonomian di desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2015 itu masih desa berkembang dan akhirnya masuk desa maju. 2 tahun desa maju, kita sekarang sudah desa mandiri berkat dana desa. Kami di sini alhamdulillah tenaga kerja terserap, pengangguran hampir tidak ada. Anak-anak putus sekolah itu mungkin hampir juga tidak ada. Jadi ini yang kami merasa bersyukur dengan desa mandiri. Kami juga mengajak kepada teman-teman kepala desa, mari kita pergunakan dana desa ini lebih meningkatkan IDM kita, semoga kita menjadi semua desa yang ada di Provinsi Gorontalo untuk menjadi seluruhnya desa mandiri. Karena manfaatnya luar biasa, termasuk dengan peningkatan ekonomi, penjagaan lingkungan, dan inovasi-inovasi yang ada. Penanganan pandemi COVID-19 melalui dana desa. Sejak terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020, pemanfaatan dana desa diarahkan membiayai kegiatan penanganan dan pencegahan COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional di desa, yaitu kegiatan Desa Tanggap COVID-19 tahun 2020 dengan anggaran Rp44.197.142 dan tahun 2021 dengan anggaran Rp51.951.127.126. Dana tersebut untuk membiayai kegiatan diantaranya posko COVID-19, operasional relawan, pengadaan APD, penyemprotan desinfektan, pengadaan masker, ruangan isolasi, vitamin dan obat-obatan, bantuan sembako, sosialisasi cegah COVID-19, pengadaan tempat cuci tangan publik, dan operasional vaksinasi. Yang khusus kegiatan ini, dana desa juga dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi seperti sosialisasi vaksin, bantuan stimulan sembako, dan berbagai perlengkapan kebutuhan acara vaksin massal di desa. Bantuan langsung tunai dana desa tahun 2020 dengan anggaran Rp204.692.100.000 kepada 65.824 keluarga penerima manfaat, dan tahun 2021 sampai minggu pertama Oktober 2021 dengan anggaran Rp106.070.400.000 kepada 41.307 keluarga penerima manfaat. Pada karya tunai desa tahun 2020 dengan anggaran Rp206.192.000
Rp151.733.789 yang membiayai 1.667 kegiatan sarana prasarana dan menyerap 15.209 orang tenaga kerja dari anggota rumah tangga miskin tahun 2021 sampai minggu pertama Oktober 2021 dengan anggaran Rp70.073.085.245 yang membiayai 870 kegiatan sarana prasarana dan menyerap 10.890 orang tenaga kerja dari anggota rumah tangga miskin. Untuk itu, sangat diperlukan komitmen dan kerjasama berkelanjutan seluruh pihak baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, hingga ke pemerintah desa untuk mewujudkan desa mandiri di Provinsi Gorontalo. Tentunya dengan harapan keseriusan dari pemerintah desa dan juga tentunya harus ada dukungan dari masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.